Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan ya. Oke, kita pagi ini sama-sama belajar apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Nah, pesannya adalah gini, cinta yang sungguh akan rumah Tuhan. Wow, cinta yang sungguh akan rumah Tuhan. Nanti kita belajar lewat pesannya ini, artinya gini, apakah yang dimaksud adalah cinta gereja kita gitu ya. Apakah itu cinta bangunan rumah Tuhan? Atau apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan, apa yang dimaksud dengan bait Allah yang sesungguhnya yang Tuhan maksud. Nanti kita akan belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara. Oke, pertama-tama kita baca ayatnya dulu, Yohanes 2 ayat 13 sampai 25, tapi nggak usah semua, tetapi penekanannya di ayat ke-17. Yohanes 2 ayat 17. Oke, di depan sudah terpampang juga. 1, 2, 3, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, memang kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah itu tercatat di semua keempat Injil. Semuanya ada. Tetapi masing-masing punya versi yang bukan versi ya, punya penitik beratan yang berbeda. Nah, untuk hal yang ini, pesan ini, Yohanes 2 ayat 17, memang penekanannya ini karena hanya di Yohanes saja yang ada cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Di ketiga yang lain gak ada didapati ini. Oke, ini dimulai dengan orang-orang Yahudi yang datang ke Yerusalem pada hari Paskah. Jadi Paskah itu adalah sesuatu hari raya yang besar ya pada waktu itu. Ya bukan pada waktu itu, memang umat Yahudi merayakan Paskah. Dan mereka datang ke Yerusalem. Dari berbagai bangsa mereka datang, dan acara utama di dalam perayaan Paskah adalah memang ada korban binatang ya, ada persembahan korban anak domba gitu ya, atau merpati buat yang golongan ekonomi lemah, ada kambing dan lain-lain. Kemudian ada perjamuannya juga, ada bersama keluarga, di dalam keluarga-keluarga makan bersamanya ada. Kemudian para peziarah yang datang ke Yerusalem juga mereka selain mempersembahkan korban berupa hewan juga mereka bawa persembahan berupa uang. Ya, istilahnya mereka mempersembahkan berderma ya, istilahnya ya. Kita jarang dengar yang berderma ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu mereka bawa persembahan berupa hewan dan berupa uang, si uangnya itu memang yang digunakan. Yang berlaku adalah mata uang di Yerusalem. Nah, dua kewajiban ini kadang-kadang menjadi kesulitan buat orang-orang yang datang dari luar Yerusalem. Karena memang yang datang kan berbagai bangsa datang ke Yerusalem. Kalau orang-orang sekitar sana, rasanya aman-aman aja ya. Binatangnya juga ya udah dari rumah jalan sedikit bawa domba. Ya, dombanya juga nggak terlalu capek karena pada waktu mau dipersembahkan kan diperiksa kan. Betul-betul harus tanpa cacat. Nggak boleh yang kurang ini dan kurang itu gitu. Nah kalau yang datang dari luar kota kadang-kadang udah bawa domba, udah bawa kambing sendiri. Kadang-kadang kalau datang dari luar kota, kan kalau di sini kan naikin ke truk, di sana kan nggak ada truk. Kadang-kadang suka dibawa sendiri gitu ya, karena mungkin ada yang nggak punya kendaraan lain. Udah kecapean. Kadang-kadang ada yang nggak mampu, nanti deh beli di sana gitu, beli di lokasi. Tapi ada juga yang karena datang dari luar kota, maka ketika mau memberikan persembahan berupa uang, mereka karena harus pakai mata uang di Yerusalem itu, maka mereka harus tukar. Nah Bapak Ibu Saudara, atas dasar kesulitan-kesulitan ini, maka demi memfasilitasi para peziarah, maka bermunculanlah para pedagang hewan. Ada yang jual kambing, jual domba. Aduh kambingnya akhirnya udah kecapean, kakinya patah, udah tukar deh beli, tukar tambah gitu. Atau yang memilih untuk beli langsung di sana dan biasanya harganya lebih mahal gitu ya. Mereka kan kadang piara itu kambing, tapi kalau beli jadi di sana harganya lebih tinggi. Terus kalau mereka tukar uang, waduh perbedaan kursnya sangat tinggi sekali. Ya seperti mungkin Bapak Ibu Saudara kalau mau bepergian jauh ke luar negeri daripada nuker langsung di bandara yang kursnya lebih mahal. Kadang tukar di kota sendiri. Nah, apa yang membuat Yesus kok sampai marah banget gitu melihat hal itu? Kita sebenarnya udah tahu lah ceritanya. Mengapa Yesus sampai marah begitu? Sampai Injil Yohanes itu benar-benar menjelaskan sampai Yesus membuat cambuk dari tali
Nah ini yang gak dijelasin di versi yang lain. Yesus membuat cambuk dari tali, kemudian menggunakan cambuk dari tali itu dia mengusir semua yang ada di bait suci. Kambing domba semua diusir, meja-meja penukar uang dibalikan semuanya. Nah Yesus ternyata apa yang membuat Yesus melakukan itu? Yesus melihat ada ketidakjujuran di sini gitu. Di bait Allah pada waktu itu. Mereka nggak tulus melakukannya, mereka lakukan atas dasar mau cari untung besar. Dan ujung-ujungnya keuntungan itu bagi hasil dengan para pemuka agama di sana. Yesus melihat, wah nggak beres ini gitu. Ternyata di balik semuanya itu, mereka mau meres orang. Bukan sekedar cari uang, mereka mau meres gitu ya. Mereka seolah-olah gini tampak sibuk menyelenggarakan ibadah di bait suci, namun sesungguhnya mereka hanya menjalankan secara jasmani. Tapi mereka sebenarnya gak punya hubungan sama Tuhan. Mereka hanya menjadi penyelenggara aja gitu. Cari keuntungan-keuntungan lewat hal-hal yang tadi. Nah Yesus marah kan, Yesus bilang jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dan Yesus lakukan itu sehingga murid-murid berkata bahwa wow benarlah ayat yang pernah tertulis dalam Mazmur bahwa cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi artinya demi saking cintanya Yesus sama rumah, sama bait Allah yang adalah rumah Bapaknya. Ketika dia melihat ada ketidakjujuran, ada penyelewengan terjadi. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia bongkar itu semua. Dia jungkir balikan itu semua. Seolah-olah kalau kayak Yesus kayak emosian banget gitu orangnya. Tapi nanti di bagian dalam kita akan belajar. Apakah Yesus semata-mata marah gitu? Kemarahan apa yang mendasari Yesus sehingga melakukan hal yang seperti itu. Artinya demi cintanya sama rumah Bapaknya, sama bait Allah, dia rela melakukan perombakan yang demikian. Nah ini jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan bagi kita. Adalah mudah untuk mengucapkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Mudah buat kita untuk mengatakan bahwa kita mengasihi seseorang. Dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya paling gampang ya kalau pakai perkataan gitu ya. Tetapi ternyata gini, nggak gampang juga Pak. Ada orang yang nggak berani mengucapkan juga bahwa ia mengasihi pasangannya. Ada orang yang nggak berani mengucapkan bahwa ia mengasihi keluarganya. Nah, kalau jadi ngomong soal itu. Nah, namun makna mengasihi yang sesungguhnya itu bukan semata-mata cukup hanya melalui ucapan. Namun perlu dinyatakan melalui tindakan bahwa sungguh-sungguh kita mengasihi pribadi yang kita maksud. Ya, bukan cuma sekedar lip service aja, tetapi juga lewat sebuah tindakan bahwa memang betul dia mengasihi, terlihat. Ya, beda orang yang mengasihi ketika dia bersikap kepada orang yang dikasihi, kepada pribadi yang dikasihi. Sebetulnya terlihat. Jadi yang namanya mengasihi itu bukan cuma sekedar aku bilang aku mengasihi engkau, aku mengasihi dia. Tetapi orang lain tahu kok kalau memang sungguh kita mengasihi terlihat. Gitu maksudnya. Nah ada perbedaan yang mencolok antara makna mengasihi Tuhan dan baitnya yang dipraktekkan oleh para pemuka agama dengan apa yang dipraktekkan oleh Yesus. Kalau pemuka-pemuka agama pada waktu itu kalau ditanya apakah dia mengasihi Allah Bapa, dia bilang aku mengasihi. Ketika Yesus ditanya apa dia mengasihi Bapa di sorga, Yesus bilang aku juga mengasihi. Nah tapi kita lihat cara mengasihinya ternyata wow berbeda. Para pemuka agama merasa sudah melakukan kasih dengan menyediakan fasilitas meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang hewan bagi para peziarah. Iya kan? Biar mereka semua kebutuhan mereka tercukupi, terfasilitasi, yang mau nuker uang bisa, yang inilah bukti cintaku kan sama rumah Tuhan. Tapi bukti cinta yang ditunjukkan Yesus adalah dia jungkir balikan semuanya itu. Wah, di sini ternyata ada beda cara menyatakan kasihnya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kalau kita bilang kalau kita adalah bait Allah, dan kita bilang kita mengasihi tubuh kita baik yang adalah bait Allah ini. Nggak cuma selesai sampai di mulut aja. Terlihat dari cara kita memperlakukannya. Nah mana yang tampak lebih baik? Pemuka-pemuka yang menyediakan meja-meja penukar uang atau cara Yesus mengasihi dan mengusir dan menjungkir balikan seluruh meja-meja penukar uang? Seringkali yang kelihatan baik kan yang pemuka-pemuka itu kan. Inilah yang membuat orang seringkali cuma sibuk di tampilan luar. Tapi mereka mengenyampingkan bagian perombakan-perombakan itu. Nah ini jadi pesan Tuhan, cinta untuk rumah Tuhan,
menghanguskan aku. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan dan mencintai rumahnya yang adalah diri pribadi kita. Yang membuat kita sampai angus, artinya rela melakukan abis-abisan demi karena kita mencintai Tuhan. Dan kita melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kurang lebih itulah makna cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Oke, nanti di bagian penjelasan di bagian dalam ya, nanti lebih jelas lagi. Yesus melakukan itu semua, Yesus melakukan jungkir balik semua meja-meja penukar uang, Yesus melakukan semua perombakan itu dengan tujuan apa? Untuk mengembalikan fungsi bait Allah kepada fungsi yang seharusnya. Kalau Bapak Ibu mau lihat sedikit apa yang dimaksud bait Allah ketika Yesus menyucikan bait Allah menurut versi Matius. Yesus rindu bait Allah itu menjadi rumah, bukan hanya rumah puji-pujian tapi rumah Bapa di mana nama Bapa dimuliakan, tapi juga rumah kuasa, menjadi rumah kesembuhan. Wow, menjadi bait-bait yang dahsyat. Nah, oke, sebab itu beberapa prinsip yang perlu kita pahami berkaitan dengan memahami arti mencintai rumah Tuhan agar menjadi bait yang penuh dengan kuasa. Nah, di antaranya ada 2 ya, minimal pagi ini kita belajar 2 hal. Yang pertama adalah kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk dijungkir balikan. Kalau memang kita cinta, kita rela untuk dijungkir balikan. Ya, dalam tanda kutip. Yohanes 2 ayat 15. Yohanes 2 ayat 15 tadi yang saya sempat singgung. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya. Kita bisa bayangkan ya. Kaget semua. Wah, itu yang dilakukan Yesus. Biasanya gak pernah gini, kenapa hari ini kok Yesus sampai begitu gitu. Ternyata Yesus melihat, ada yang gak beres ini. Dan kalian tenang-tenang aja para pemuka-pemuka, dan kalian malah terlibat di sana gitu. Nah, ini adalah bukti Tuhan memang mengasihi umatnya, Yesus mengasihi bait Allah. Sehingga pertama-tama yang menjadi target pembersihan daripada Yesus adalah bukan tempat pelacuran. Bukan gedung-gedung pemerintahan yang memang di sana juga banyak korupsi. Bukan tempat-tempat lain, tetapi pertama-tama yang Yesus sentuh adalah gereja Tuhan. Bait Allah. Itu yang pertama-tama Yesus sucikan. Di situ Yesus menemukan ada begitu banyak hal-hal yang menyimpang, yang perlu diluruskan kembali. Karena peran daripada umat Tuhan ini penting. Penerang kota itu adalah dari rumah Tuhan, dari gereja Tuhan. Penerang kota adalah bukan semata-mata gereja dengan gedungnya dan umat Tuhan yang ada di dalamnya aja, tetapi berbicara pribadi, lepas pribadi kita. Betapa kalau diri kita ini disucikan dan berfungsi sebagai alat yang dimaksud Tuhan. Wow, satu orang percaya itu cukup untuk menjadi penerang. Bayangkan berapa banyak orang percaya dan mereka jadi terang. Kota jadi terang kalau memang berfungsi gereja Tuhan. Nah, makanya yang diincar oleh Yesus, yang Yesus perhatikan adalah ini pertama-tama. Dalam hal ini adalah bait suci itu yang pertama-tama harus, ketika Yesus melihat ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan. Wah, ini harus diberesin dulu. Ini harus jadi penerang di bukit Yerusalem. Ini harus jadi penerang. Tuhan ingin memberkati dan memakai gerejanya secara luar biasa. Itulah sebabnya gereja yang mau menjadi alat Tuhan adalah gereja yang terus terbuka bagi perombakan, bagi dalam tanda kutip penjungkir balikan, gereja yang siap untuk ditegur, gereja yang siap untuk diajar, gereja yang siap, nggak panik kan nggak enaknya ditegur kan, keluar dari rasa nyaman gitu. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan, sehingga sungguh gereja, setiap kita orang percaya menjadi berfungsi gitu. Nah, di dalam kisah ini Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mendapati keadaan bait Allah seperti demikian, hatinya benar-benar terbakar. Wah, ini gak bisa didiamkan. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Yesus marah bukan semata-mata ada orang jualan di luar bait Allah sehingga ia terbawa perasaan emosi. Nah, kadang-kadang ini kan pembahasan ini kan jadi perdebatan. Ini kan bagus kan? Orang-orang dari luar kota kadang-kadang butuh meja-meja untuk tukar uang. Kan tukar, ada yang mau beli merpati karena memang mampunya merpati kan memang gak bawa dari rumah, takut mati di jalan. Oh gitu aja diusir gitu ya.
Kalau memang itu fungsinya sebagai memfasilitasi orang-orang yang datang berziarah, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kan Yesus nggak lihat cuman semata-mata luarnya aja. Yesus melihat, wow, ini ada sistem yang korup terjadi di sini, di bait Allah. Jadi Yesus bukan sekedar, wah ternyata orangnya emosionalan juga ya. Oh bukan itu. Yesus marah melihat fungsi yang seharusnya mereka sadari, tapi mereka semena-mena dengan apa yang ada di situ. Jadi hewan-hewan ternyata gini Bapak Ibu Saudara, dijual dengan harga mahal. Ya, you kan datang dari jauh kan. Kalau you nggak beli di sini, you mau beli di mana lagi? Maka harganya lebih tinggi. Dan bukan cuma semata-mata lebih tinggi, ini kesempatan untuk peras orang. Datang dari luar kota pasti dibawa duit banyak. Kemudian mau tukar uang, wah dibedain uangnya, kursnya dan lain-lain. Dan Yesus melihat ternyata di balik semuanya itu ada sindikat para pemuka agama yang terlibat di dalamnya. Artinya Yesus melihat udah ada sistem yang korup di sini. Bukan semata-mata ada 1-2 orang yang jualnya kemahalan, bukan itu. Yesus melihat ada satu sistem yang mesti dirombak ini. Nah Bapak Ibu Saudara gini, apa yang seringkali membuat orang percaya sulit untuk berubah? Kadang khotbah sehebat apapun, seringkali gak cukup mampu untuk mengubah seorang percaya. Iya kan, kadang-kadang kan, ya dari konseling kan, kadang-kadang, iya Pak, bingung Pak. Kayak iya, tapi tetap nggak berubah gitu. Pernah dengar nggak orang-orang ngomong gitu? Apa jangan ngalami gitu? Maksudnya nggak gini. Kenapa? Karena bisa terjadi seperti itu. Karena gini, ada beberapa kemungkinan. Kadang seseorang memang sudah punya ketetapan bahwa aku udah baik gitu. Mau diapakan lagi? Nah ini yang membuat orang sulit berubah kan? Karena udah, iya aku memang udah baik. Cuman nggak bilang aku udah sempurna aja gitu ya. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa mau diapain lagi, aku udah cukup baik. Kalau dibanding dulu dulu mah aku rusak banget. Sekarang mah udah bagus. Tetapi kan bukan bagus, hari ini Tuhan mau membawa kita sama seperti Dia. Yang mana perubahan demi perubahan adalah terus sifatnya progresif. Hari ini kita bilang diri kita baik, tapi waktu kita jalan bertumbuh maju, lihat ke belakang. Wow ternyata betul, aku harus berubah. Karena perubahan itu sifatnya terus. Berlangsung terus menerus hari lepas hari. Tapi kadang-kadang ada orang merasa sudah cukup baik. Udah gini aja, mau apa lagi? Atau ada juga orang yang nggak ingin terlalu diusik terlalu banyak. Aduh mau diapain sih, ribet banget sih. Nyuruh apa lagi sih gereja, pesan Tuhan nyuruh apa lagi sih? Ya ini aja belum, udah sekarang udah mau disuruh ini lagi gitu ya. Seringkali akhirnya gini, ya udah robah dikit deh. Nah kalau orang yang akhirnya ya udah deh, daripada istri gue nyap-nyap gitu, ya udah gue robah dikit, nggak lama balik lagi gitu. Orang cuma robah-robah dikit, akhirnya nggak berubah juga. Karena memang pada dasarnya nggak terlalu pengen dirubah. Oke ngalah dikit ya, robah dikit, nggak lama balik lagi gitu. Ibaratnya nih kalau lagi ngepel Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kan di tempat-tempat umum, di rumah makan, di kantor-kantor umum, kan kadang-kadang kan suka ada bukan office boy ya, tukang ngepel ya, houseman yang suka ngepel gitu kan. Kadang-kadang kalau lagi orang banyak, meja dengan segala kursinya, orang banyak duduk, kalau lagi ngepel saudara perhatikan nggak? Kadang-kadang geregetan nggak? Apalagi ibu-ibu rumah tangga kali ya. Dia kan cuman kaki orang dilingkarin, kursi dilingkarin, kemudian dikerjain yang lain yang nggak ada mejanya. Kemudian akibatnya apa? Apakah jadi bersih daerah seputar meja dan kursi dan orang-orang pada duduk itu? Nggak jadi bersih, malah jadi belepotan. Nah seringkali sikap orang percaya adalah gini, yuk mau dibersihin, aku ngangkat dikit ya, udah gitu dia duduk berdiri, incak lagi. Akibatnya lantainya nggak pernah bersih. Apa yang saya diperlukan untuk membereskan, untuk membersihkan supaya ruangan itu bersih? Kadang-kadang itu perlu digeser. Kursinya diangkat, mejanya digeser ke sana sehingga kalau mau disiram, dibanjur kemudian digosok, disikat, kemudian bersihkan pakai pel dan lain-lain, mengkilap tuh jadinya. Yang jadi masalah ada kan orang enggan untuk geser-geser itu. Enggan untuk diangkat dan istilahnya dijungkir balikan untuk dibersihkan.
Dan ini yang dilakukan Yesus, dia jungkir balikan, dia rombak itu semua. Karena gini, kadang-kadang ngerubah manusia itu nggak cukup cuma dengan geser dikit. Karena gini, udah ada sistem yang perlu dirombak sistemnya. Ada sistem kebebalan yang memang tipe-tipe seperti itu memang mesti dirombak, bangun dari awal. Kalau memang cinta akan rumah Tuhan. Kalau memang cinta bahwa tubuh kita adalah bait Allah, di mana udah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Nah kalau kita menyadari, wow, betapa kita harus bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita menyadari itu, maka kita pengen selalu berkenan hari lepas hari. Dan selalu ingin, apa yang menjadi maksud Tuhan? Dan kita sesuaikan dengan maksud Tuhan. Karena sistemnya udah baik, karena siap untuk dirubah, siap untuk disempurnakan sehingga menjadi sama seperti Yesus. Sistemnya udah baik sehingga mudah. Tapi ada orang yang memang sistemnya udah gak mau dirubah. Ada istilahnya kalau mengacu pada kisah yang tadi, sistemnya ada sistem korup yang gak mau dirubah gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau konseling kan ceritanya itu lagi. Saya bilang ya ampun, iya Pak sama. Kenapa? Karena sistemnya dia biarkan tetap bercokol sistem yang salah. Coba kalau kita mau rendah hati dan kita menyadari bahwa aku sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal di salib. Dan dia akan datang kali yang kedua sebagai mempelai untuk menjemput aku. Maka aku, Tuhan, apapun yang kau katakan, aku siap untuk disesuaikan dengan apa yang jadi maumu. Perlu ada perombakan dan bangun. Makanya saya sering katakan kepada pasangan-pasangan yang dalam bimbingan pranikah, mana yang lebih sulit, merombak atau mendirikan dari awal? Mereka bisa jawab, merombak itu susah Pak. Kalau udah kadung berjalan rumah tangga dan kemudian dirombak strukturnya, dirombak sistemnya, lebih sulit. Oleh sebab itu kenapa nggak bangun dari awal? Kalian yang masih baru, kenapa nggak bangun dari awal? Dengan sistem yang seperti yang Tuhan kehendaki, maka lebih mudah dirikannya. Mencegah, ada istilah gini, mencegah lebih baik dari mengobati ya, mengobati lebih mahal. Udah kadung sakit terus disembuhkan gitu. Tapi kenapa nggak start hidup sehat gitu? Kenapa nggak start dengan pola yang baik, dengan fondasi yang baik? Akibatnya, Yesus merasa perlu, bukan cuma sekedar Yesus marah, lihat ada orang usaha jual penukar uang, enggak. Yesus melihat, wow, sistem di sini, sistem di bait Allah di masa itu, para pemuka-pemuka, wah ini mesti dirombak. Dan mereka kaget ketika itu dirombak, karena Tuhan memperbaiki sistemnya, sehingga menjadi rumah Allah yang berfungsi. Ya kan, bagi Bapak Ibu Saudara yang bergerak di mungkin di dunia konstruksi atau pembangunan proyek kan, kadang-kadang kan kalau di suatu rumah ada tetesan-tetesan kan, kalau cuma sekedar tambal sulam kan tetesan itu kadang ada lagi nggak? Nah itu sering kali kan banyak orang percaya hanya sekedar tetesannya di mana sih gitu. Nah pusat tetesannya nggak diperbaiki. Cuman si plafonnya udah gini ada plafonnya kita cat aja supaya nanti tetesannya nggak rembes. Tapi tetesannya nggak diperbaiki. Nah kadang kalau panggil tukang dia bilang, Bu, ini mah mesti diganti pipanya dari ujung ke ujung gitu. Ini masa pipanya udah karatan. Nah kadang-kadang perlu direnovasi. Daripada sekedar si titiknya ditambal lagi, netes lagi, nggak ada habisnya. Maka sering kali kan kadang-kadang pengulangan gitu lagi Pak. Gitu. Kenapa sistemnya nggak dirubah? Apa yang Yesus lakukan bukan semata-mata Yesus galak, bukan semata-mata Yesus emosionalan. Dan ini kan sering ditiru kan. Ada orang ngamuk, dia bilang Yesus juga marah balik meja, gua mah nggak balikin meja. Enggak, beda cerita, beda kasus. Yesus lagi mengubah sistem para pemuka itu. Dari sistem yang korup menjadi dipulihkan. Oke, jadi yang pertama tadi, kalau memang kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk dijungkir balikan. Kadang-kadang kita nggak bersedia dijungkir balikan. Kenapa? Dijungkir balikan teh pusing, nggak enak. Siapa sih yang pernah dijungkir balikan? Tapi kalau kita memang tahu aku pengen berubah, kita bersedia dijungkir balikan. Kadang-kadang disinggung aja kan nggak enak, tersinggung enggak. Gitu. Aku mah nggak mau datang lagi, tersinggung terus gitu. Tapi bukan soal tersinggung apa, dijungkir balikan untuk bersedia kalau memang cinta sama rumah Tuhan. Yang kedua,
Kecintaan akan rumah Tuhan adalah kesediaan untuk dibangun dengan cara Tuhan. Yohanes 2 ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi kehadiran Yesus pada waktu itu seperti kelihatannya kayak bikin kacau ya. Tuh gara-gara dia datang. Kacau dari ini gitu, dijungkir balikan segala macam. Jadi kehadiran Yesus pada waktu itu seperti kelihatan lagi mengacaukan, tetapi sebenarnya ia sedang merapikan. Yang kacau sebenarnya mereka kan, si para pemuka dengan antek-anteknya itu yang lagi pada dagang bisnis di bait Allah. Bukan Yesus. Yesus mau membersihkan, Yesus mau menyucikan bait Allah. Nah, tapi orang Yahudi pada waktu itu nggak bisa menerimanya. Mereka jadi akhirnya minta tanda. Apa tandanya kalau engkau melakukan seperti ini? Nah, kalau bicara tanda, kadang-kadang mereka bilang gini, engkau siapa? Mana tandanya? Kalau engkau ngaku-ngaku Mesias, mana tandanya? Mana buktinya? Mujizatnya apa? Nah, Yesus lagi menunjukkan, mau tanda. Ini tanda yang aku lagi lakukan, yaitu aku lagi membongkar bangkirkan apa yang sedang terjadi di sini. Supaya kondisi bait Allah menjadi pulih. Itu tandanya, kata Yesus. Makanya mereka protes gini kan, tahu nggak? Bahwa 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Oke, baca dulu ayat 19-nya kali ya. Kalau tiba-tiba ngomong gini, ayat 19 enggak ngomong apa. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, mereka nggak ngerti kan maksud Yesus apa nih, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan kemudian lanjut ke ayat 20. 3 hari bangun bait Allah. Jadi mereka pemikirannya adalah tentang membangun secara fisik. Dan dia bilang, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan kau mau bangunnya dalam 3 hari. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, apa yang disampaikan mereka sebetulnya nggak salah. Memang bait itu dibangun, bait Allah yang dimaksud pada waktu itu adalah bangunan megah. Nah, yang itu pada waktu itu adalah buatan Herodes. Dan betul dibangun 46 tahun. Sehingga begitu menjadi sebuah bangunan bait Allah yang begitu megah. Begitu indah, begitu luar biasa. Bahwa benar bahwa yang megah itu memang didirikan oleh Herodes tadi ya. Jadi ada kebanggaan orang-orang Yahudi betapa megah dan kokohnya bait tersebut. Nah, memang kenapa dia jawab 46 tahun orang mendirikan bait Allah, karena memang gini. Standar orang akan suatu keberhasilan selalu pakai ukuran ya. Jadi gini, dunia seringkali menggunakan angka dan durasi untuk menunjukkan kehebatan sesuatu. Kamu rombak ini 46 tahun, ini 46 tahun loh. Nggak gampang bikin ini. Jadi puncak keberhasilan menurut pandangan dunia adalah pakai angka. Pakai durasi, tahu nggak, bangunan ini lama banget. Ya, jadi dunia seringkali menggunakan angka dan durasi untuk menunjukkan keberhasilan, untuk menunjukkan kehebatan. Misalnya berapa tahun, berapa panjang, berapa kaya, berapa besar, berapa bagus, dan sebagainya. Itu patokan keberhasilan yang seringkali dipakai dunia. Udah mau diapain lagi, udah bagus, ini udah 46 tahun bikinnya juga. Lihat bahannya juga, waduh bagus, pakai batu marmer misalnya. Dan ini akhirnya dikejar oleh semua orang, termasuk orang percaya. Bukti pencapaian adalah selalu lihat berapa angka, berapa besar, berapa indah, berapa panjang, berapa durasi. Jadi keberhasilan diukur dari hal-hal yang tadi. Aku sudah mengiring Yesus selama 40 tahun. Aku udah iring Yesus udah 50 tahun. Kamu baru berapa tahun? Aku baru dibaptis bulan lalu. Ya gitu ya. Kali-kali itu kan patokan keberhasilan kan selalu pakai ukuran angka. Apa betul kedewasaan yang 40 tahun iring Yesus sudah pasti lebih dewasa baru sama yang baru sebulan iring Yesus? Nah kan jawabannya kan belum tentu. Karena kedewasaan diukur dari ketaatan, bukan dari panjang pengiringan. Aku memiliki banyak pelayanan, dan orang yang memiliki banyak pelayanan merasa lebih daripada semua orang. Apa betul? Terus kemudian lagi aku memiliki banyak jabatan. Apa betul orang yang punya jabatan pasti lebih hebat dari orang yang sedikit jabatan? Kan belum tentu. Tapi ukuran itulah yang sering digunakan oleh orang-orang dunia pada umumnya. Aku mempunyai lebih banyak dalam hal ini loh. Kalian kan nggak punya lebih sebanyak aku gitu. Jadi ukuran kehebatan diukur pakai angka semua, pakai jumlah.
Aku memiliki gereja yang bagus, kalian gimana? Apakah ukurannya perkenanan itu dari indah atau enggaknya bangunan gereja? Kan enggak. Nah, nanti kita akan belajar apa yang dipakai ukurannya. Jadi apakah itu semua adalah patokan untuk sesuatu yang berkenan dan berhasil di mata Tuhan? Ternyata kan enggak. Angka 46 tahun pembangunan Bait Allah bagi mereka terlihat jauh lebih besar dibandingkan dengan angka 3 hari yang akan didirikan Yesus. Namun mereka enggak menyadari bahwa sesuatu yang dibangun oleh Yesus selalu lebih dahsyat. Dan mereka enggak tahu itu. Tapi yang dibangun oleh Tuhan 3 hari saja, nah ternyata 3 hari ini murid-murid baru menyadari ketika Yesus disalib mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Ada kematian, ada kuasa kebangkitan. Nah gereja yang dimaksud oleh Tuhan, maksudnya aku membangunnya dalam 3 hari adalah gereja yang siap mati karena dosa, tapi kemudian bangkit jadi ciptaan yang baru dengan kuasa kebangkitan. Wow, ini yang dimaksud Yesus. Nah inilah ukuran perkenanannya adalah itu. Apakah Yesus terlibat di situ? Apakah berkenan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Nah ukurannya adalah ini. Maka Yesus kan bilang bukan orang yang berseru-seru Tuhan akan masuk dalam kerajaan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Ukurannya adalah apakah kehendaknya yang kita lakukan. Jadi bukan berapa banyak pelayanan yang kita miliki, tapi apakah dilakukan dengan cara Tuhan dan kehendak Tuhan. Jadi ukurannya itu. Jadi kalau cinta akan rumah Tuhan, maka di sini dikatakan di poin kedua adalah kesediaan untuk dibangun dengan caranya Tuhan. Bukan tentang memiliki berapa banyak anak dan berapa besar rumah yang ditinggali, tetapi apakah Yesus jadi kepala atas keluarga kita atau enggak. Patokannya itu. Pak, di tempat kami sengaja bangun sebuah ruangan untuk kami berdoa. Untuk saya pribadi berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, gak ada yang salah dengan itu. Tapi apakah Tuhan hadir? Apakah namanya dimuliakan? Apakah dia pribadi ditinggikan? Dan sehingga dia berkenan hadir. Nah pertanyaan kan di situ bukan seberapa megahnya si bangunan itu. Tapi seberapa berkenannya Tuhan akan tempat itu, akan pribadi-pribadi orang yang ada di sana sehingga ia berkenan hadir. Bukan seberapa indahnya tempat ibadah, tapi seberapa Tuhan berkenan hadir dan menyatakan rencananya dan kehendaknya dan arahannya. Dilihat dari itunya. Nah seringkali kan bagian-bagian ini kan orang gak terlalu pedulikan. Yang penting kan tampilan luarnya gitu. Tapi kalau saya mau katakan kalau cinta sama rumah Tuhan adalah kesediaan untuk kita melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara saya juga berlama-lama. Jadi bait Allah adalah tentang pribadi diri kita. Bukan semata-mata bangunan gereja 4 tembok. Tapi berbicara tentang kita. Ya, Rasul Paulus di dalam surat Korintus dia mengatakan tidak tahu engkau bait Allah. Engkau sudah dibayar, ditebus dan lunas dibayar. Engkau udah bukan milik engkau lagi. Jadi diri kita pribadi adalah alat yang dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan cara yang berkenan. Nah, bait Allah adalah tentang diri pribadi kita umat Tuhan, orang percaya. Tuhan ingin setiap kita dibangun dengan dasar yang benar. Dibangun dengan cara Tuhan untuk mencapai tujuannya Tuhan. Sehingga tercapailah yang dimaksud bait Allah seperti yang Tuhan maksud yang tertulis dalam versi Injil Matius. Menjadi rumah puji-pujian yang bukan sekedar mulut yang memuji. Tapi memang nama Tuhan dimuliakan. Menjadi rumah kuasa, rumah kesembuhan, dan rumah doa. Di mana ada keterhubungan, ada relasi yang terjalin. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku, artinya kita rela untuk melakukan, kita bahkan rela merombak demi untuk berkenannya kita hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin, yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.